Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadilah Dian Pamungkas dari Program Studi Manajemen Riset dan Leisure Universitas Pendidikan Indonesia kelas 2B dengan NIM 2004877. Di video ketiga kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat peta kasus COVID dan juga sebaran destinasi di Kota Surakarta. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat peta administrasi dan untuk sekarang kita akan melanjutkannya untuk peta kasus COVID ini dan juga sebaran destinasi. Hal yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu adalah kita harus mencari data informasi mengenai kasus COVID di Kota Surakarta ini. Namun jika petanya yang lain, cari sesuai dengan petanya. Lalu kita akan siapkan new save file baru untuk memasukkan informasinya. Seperti ini, saya sudah menyiapkan datanya. Lalu kita akan lanjut untuk kasus COVID ini. Kita pergi ke katalog, lalu kita buat new save file di folder kawasan. Kita tulis kasus COVID. Lalu feature type-nya tetap menjadi poin. Lalu kita edit koordinat sistemnya menjadi UTM 1984 zona 49S. Kita klik OK. Dan di sini kita sudah mendapatkan layers baru yaitu kasus COVID. Di sini kita akan ubah stylenya, bisa teman-teman bebas sesuai dengan ini. Kita ganti aja warnanya menjadi biru. Lalu size-nya kita perkecil. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan mendigitasi poin-poin tiap kacamatanya. Kita klik Start Editing. Lalu kita pergi ke Create Feature. Di sini ada kasus COVID, kita klik. Lalu kita akan mendigitasi tiap-tiap kecamatannya. Kita klik di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini dan juga di sini. Kita save edit, lalu kita stop editing. Setelah itu kita akan memasukkan informasi yang ada di layers kasus COVID. Kita buka Open Attribute Table. Di sini kita dapat dilihat ada 5 poin. Kita buat field baru. Caranya kita add field. Lalu kita beri nama, karena saya akan memasukkan jumlah kasus, saya tulis jumlah kasus. Type-nya itu short integer karena angka yang dimasukkan cuma sedikit. Kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat kita sudah mendapatkan field baru. Lalu kita tambah juga untuk kasus yang meninggal dan juga yang sembuh. Sama seperti tadi, kita buat add field, lalu kita ganti judul namanya menjadi sesuai dengan yang kita mau, misalnya meninggal atau sembuh. Lalu untuk type-nya short integer dan lalu kita klik OK. Dan bagian ini akan saya skip. Jika kita sudah membuat fieldnya, saya masukkan datanya sesuai dengan data COVID di Kota Surakarta dan hasilnya seperti ini. Untuk memasukkan informasinya, teman-teman jangan lupa untuk terlebih dahulu start editing di editor sebelum memasukkan datanya. Setelah itu kita klik save edit, lalu kita stop editing. Kita close. Lalu kita akan membuat diagram sesuai dengan kecamatannya. Seperti ini di layer tadi yang kita buat kasus COVID, kita klik kanan, lalu kita klik properties. Di sini kita akan ke bagian simbologi, lalu kita pergi ke charts. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu bisa berupa diagram lingkaran, diagram batang, ataupun diagram batang yang bertumpuk. Teman-teman bisa milih sesuai dengan seleranya aja, sesuai masing-masing teman-teman. Kalau di sini saya akan membuat batang aja ya, diagram batang. Lalu kita akan mengklik ini, lalu kita pindahkan ke kanan untuk memasukkan datanya nanti. Dan di sini bisa kita ubah warnanya. Jika saya akan mengubahnya untuk meninggal menjadi warna merah dan yang sembuh
menjadi warna kuning. Kita klik OK. Lalu di sini ada properties, kita klik di sini. Di sini kita bisa mengubah stylenya dan juga merapihkan gitu diagram batangnya. Untuk di sini orientasinya bisa ke samping atau juga bisa ke atas. Dan untuk 3D-nya teman-teman juga bisa di sini menjadi 3D, dan untuk ketebalannya bisa diatur sesuai dengan teman-teman aja. Di sini untuk lebarnya juga bisa diatur dan juga jaraknya. Dan di sini juga bisa dipasang untuk garisnya. Kita colornya kita ubah menjadi hitam dan kita klik OK. Lalu di sini kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya dari diagram batangnya. Namun jika teman-teman ingin mengubahnya, sama seperti tadi, kita klik properties, lalu kita ganti sesuai dengan kemauan. Kita ganti ke diagram lingkaran saja, kita ubah dan kita percantik. Kita buat seperti 3D, lalu kita buat setebal ini. Untuk warnanya, outline warnanya bisa warna hitam, lalu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya jika teman-teman ingin membuatnya menggunakan diagram lingkaran. Untuk selanjutnya kita akan ke step selanjutnya, yaitu memasukkan sebaran destinasi yang ada di kota Surakarta. Selanjutnya kita akan membuat sebaran destinasi dari kota Surakarta ini. Untuk membuat sebarannya kita dapat membuat melalui Google Earth atau juga referensi dari Google Maps. Untuk kali ini saya akan menggunakan referensi dari Google Maps. Caranya kita akan membuat new save file terlebih dahulu. Caranya kita sama seperti kemarin, kita buat new save file di folder yang kemarin. Untuk judulnya kita tulis, kita ketik destinasi. Lalu untuk feature type-nya tetap menjadi point, dan untuk koordinat sistemnya kita ubah menjadi zona UTM 49S sama seperti kemarin. Lalu jika sudah, kita akan menambah terdapat layers baru di sini, kita ubah stylenya saja. Lalu kita klik OK. Di sini kita ke editor, lalu kita start editing. Kita akan mendigitasi titik-titik destinasinya. Caranya kita ke create feature, kita klik destinasi, lalu kita akan mendigitasi titik-titik destinasinya melalui referensi dari Google Maps, seperti contohnya ini. Di sini terlihat ada Taman Balai Kambang Surakarta yang letaknya di Kecamatan Banjarsari, dan letaknya pun persis seperti ini. Seperti ini letaknya di sini. Lalu kita klik. Nah, kita akan mendigitasi titik-titik destinasinya, semua destinasinya. Lalu kita akan memberikan informasi di dalam Open Attribute Tables-nya. Saya akan skip bagian ini. Setelah kita digitasi bagian titik poinnya, yaitu titik-titik destinasinya, kita klik ke editor, lalu kita pastikan stop editing. Lalu kita akan memasukkan informasi dari tiap titik-titiknya. Caranya kita klik kanan di sini, lalu kita open attribute table, lalu kita akan tambahkan field baru untuk menamai titik-titik destinasinya. Kita tulis titik destinasi, lalu kita ganti tipenya menjadi teks. Lalu di sini terdapat field baru. Kita akan memasukkan informasinya seperti contoh ini. Di sini kita klik segitiga seperti itu, lalu akan terselect. Ini adalah Taman Balai Kambang. Lalu kita akan menuliskannya dalam titik destinasinya. Kita klik editor terlebih dahulu, lalu kita start editing. Lalu kita tulis di sini, kita ketik Taman Balai Kambang. Lakukan hal ini sampai semua titik-titik destinasinya terisi. Dan untuk bagian ini akan saya skip dan kita akan lanjut ke step selanjutnya.
Jika kita sudah memasukkan informasi dari tiap titik-titik destinasinya, hasilnya seperti ini. Lalu kita klik editor, lalu kita save edit, lalu kita stop editing. Kita close di bagian sini, lalu kita akan memunculkan labelsnya. Caranya kita klik di sini, lalu kita klik properties. Lalu kita pergi ke labels, lalu kita ganti label feed-nya menjadi titik destinasi. Lalu kita akan ubah menjadi bold, kita akan perbesar menjadi 9 saja. Kita klik OK. Jangan lupa label feature-nya. Kita klik OK. Nah, ini adalah titik-titik dari destinasi yang ada di Kota Surakarta. Lalu kita akan menambahkan garis dan juga gambar dari tiap-tiap destinasi. Contohnya saya ambil Taman Balai Kambang ini. Kita akan membuat garisnya terlebih dahulu. Kita klik line di sini. Lalu paskan di titik tengah dari lingkaran ini. Kita buat seperti ini. Kita klik sekali, lalu kita klik sekali di sini. Ya. Nah, ini adalah garisnya. Lalu kita akan memasukkan foto dari Taman Balai Kambang ini. Caranya bagaimana? Kita akan ke insert, lalu kita masukkan di picture ini. Lalu kita cari folder kita yang ada petanya. Contohnya seperti ini. Taman Balai Kambang. Taman Balai Kambang. Lalu kita perkecil. Lalu hasilnya seperti ini. Lakukan hal ini dengan semuanya dari tiap titik-titik destinasinya. Saya akan skip dan saya akan lanjut ke tahap selanjutnya. Jika semuanya sudah dimasukkan, hasilnya akan seperti ini. Dan untuk teman-teman semuanya akan mempermudah jika dipindah-pindahkan, kita bisa menggrupkan garisnya dan juga fotonya. Caranya kita klik Ctrl dan kita select dua-duanya, lalu kita grouping. Dan ini adalah hasilnya. Dan untuk mengganti garisnya juga teman-teman bisa mengklik 2 kalinya, lalu kita bisa mengubah ketebalannya. Dan inilah hasilnya. Lalu kita akan ke bagian legenda. Kita klik layout view. Lalu di sini sama seperti kemarin, ini adalah hasil dari peta yang sudah kita buat kemarin. Kita akan perbesar terlebih dahulu 100.000, mungkin ke terlalu ini 120.000 coba. Nah, coba kita akan pindahkan, kita akan rapikan sedikit. Mungkin masih terlalu besar, 125.000. Nah, ini adalah kita unchecklist aja di bagian titik kecamatan, batas kelurahan, batas kecamatan, titik kecamatan masih ada nih, batas kelurahan, batas kecamatan, batas kabupaten kita tidak usah. Lalu kita akan satukan dengan kasus COVID yang tadi kita sudah buat. Nah, ini saya ganti yang tadinya diagram lingkaran jadi diagram batang. Lalu untuk legenda kita akan sesuaikan dengan seleranya masing-masing. Saya akan skip bagian ini. Setelah saya perbaiki sedikit untuk bagian legendanya, hasilnya akan seperti ini. Dan di sini sudah terlihat untuk kasus COVID yang ada di Kota Surakarta dan juga sebaran destinasi yang terdapat di Kota Surakarta. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk stay safe dan stay healthy karena pandemi COVID ini belum berakhir dan kita tentu harus mewaspadai karena pandemi ini sangat berbahaya untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.